wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Semarang, ingin mempraktekkan pembelajaran coaching pada modul 2.3 untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rizky Kusmadera dari SMP Negeri 1 Susukan. Kemudian kanan saya Muhammad Nusrodin dari SD Negeri Kendeng 01. kiri saya Wahyu Oktianto dari SD Negeri Kendeng 2. Selamat menyaksikan praktek coaching kami. Selamat pagi Bu Dira. Selamat pagi Pak Wahyu. Ya, di sini nanti kita akan mendiskusikan sedikit tentang topik yang akan saya nilai, yaitu pertama tentang bagaimana penggunaan alur cerita, kemudian bagaimana prinsip coaching itu menjadikan terapkan nanti, kemudian bagaimana menjadikan sebagai coach nanti dapat merespon coachingnya dalam percakapan tersebut. Iya Pak Wahyu. Ya. Untuk yang bertanya, saya ingin menanyakan kompetensi coaching apa yang ingin dengan kekuatan. Dalam praktik coaching ini, yang pertama saya akan menjadi pendengar aktif. Kemudian saya ingin mengeksplor, saya mengutarakan pertanyaan romantik saya kepada coach saya, apakah coach saya bisa merespon pertanyaan romantik saya. Seperti itu Pak. Ya, jadi tadi ada mendengar aktif dan pertanyaan romantik itu ya. Ya. Yang selanjutnya untuk menanyakan bagaimana kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi, kompetensi apa yang secara spesifik ingin diobservasi. Secara spesifik saya ingin mengobservasi kemampuan saya dalam menciptakan pertanyaan romantik atau pertanyaan efektif. Ya, berarti intinya pertanyaan romantik itu. Ya. Yang terakhir, indikator kecaran tujuan pengembangan yang diinginkan ke depannya apa untuk nanti? Indikator yang ingin saya capai ketika saya mengutarakan pertanyaan romantik, kemudian coach saya itu bisa merespon dan bisa mencari solusi dari permasalahan coach itu sendiri tanpa saya mencarikan solusi, karena dari pertanyaan romantik itu kemudian coach bisa timbul solusinya sendiri. Gitu Pak Wahyu. Oke. Ini kan berarti pertanyaan tentang supervisi. Selanjutnya monggo dengan melaksanakan prakteknya. Aku WA Bu Dia aja mungkin dapat inspirasi baru lagi. Mudah-mudahan nanti siang bisa ketemu. Siapa ini yang WA ini? Oh, Pak Saudik. Ya. Siapa? Saya tunggu kedatangannya di SMP Negeri 1 Susukan selepas jam 2 siang. Saya kirim. Ada apa ini Pak Saudik tumben pengen ketemu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Saudik. Iya, maaf ya Bu, udah ganggu aktivitasnya Oh, enggak Pak. Bagaimana Iya. kabarnya Pak Saudik? Alhamdulillah hari ini luar biasa, cuma mungkin ada sesuatu yang saya bicarakan dengan Dira itu. Iya ya Pak. Ya. Pak, kenapa Pak? Kok kelihatannya kok saya Iya. terus dan Pak Sotik kelihatan Ini sedikit bingung gitu. sebelum saya curhat, ya saya ucapkan banyak terima kasih karena Dira udah meluangkan waktu untuk saya untuk bisa ketemu, kita ngobrol, sucol dan sebagainya. Mudah-mudahan nanti saya dapat sesuatu yang menjadi pencerahan buat saya. Jika hari ini kelihatannya saya begitu kalau bingung Iya. mau apa gitu. Makanya itu saya juga bertanya-tanya, kenapa ada apa Pak Sotik? Iya. Kenapa kok galauan itu? Gini Bu, ini kan salah satu rutinan kegiatan tahunan di SD saya kan gitu. Nah, untuk terkait masalah apa itu istilahnya
pendaftaran peserta didik baru. Ini kan setiap waktu itu pasti ada aja hal-hal yang menarik, yang dinamikanya itu naik turun, ya biasalah antar SD, antar MI maupun SDIT dengan SD negeri itu suatu fenomena yang memang menjadi rutinitas Bu. Nah, terkait masalah itu tujuan saya berkomunikasi ataupun diskusi dengan Bu Dira itu terkait masalah PPDB. Iya Pak, memang PPDB itu memang jadi hal yang krusial ya Pak ya. Iya. Memang harus kita tekankan karena Betul. memang saingan kita itu sekolah sekitar itu memang banyak dan mereka mempromosikannya dengan menarik. Nah, Iya, dengan ini berbagai Pak Satya punya gambaran apa nih dalam rencana untuk membuat sebuah promosi sekolah PPDB itu? Iya, apa gambarannya Pak? jadi dengan fenomena itu saya itu kok punya gambaran, punya ide tentang ini. Untuk salah satunya yaitu membuat banner itu kan biasa Bu. Terus kita sudah melakukan sosialisasi juga, untuk banner kita juga sudah pasang juga. Terus kelihatannya kita perlu salah satu media untuk bisa menyampaikan program-program kita itu secara interaktif. Itu mungkin saya pinginnya itu mau membuat layar atau pamflet. Pamflet itu nanti pingin saya itu yang sesuai dengan psikologis anak mereka, itu kan sesuatu yang cerah, yang menarik, yang interaktif. Itu nanti dengan kombinasi foto-foto kegiatan sekolah itu kan kelihatannya sangat menarik. Dengan pemilihan font-fontnya itu kan benar-benar kelihatan kayaknya itu menarik sekali untuk anak-anak itu. Cuma masalahnya itu ini kan baru laptop saya itu bermasalah Bu. Terus yang keduanya itu masih bingung mau pakai aplikasi PowerPoint atau Corel atau Canva gitu. Saya itu masih bingung sekali gitu. Iya. Berarti tadi kendalanya ini ya Pak. Iya. Masalah tentang laptop. Iya. Mungkin di sekolahan atau ada inventaris laptop atau semacam apa, atau bisa menggunakan handphone untuk membuat pamflet itu tidak Pak? Iya, kebetulan ini saya kok punya kayak gambaran itu. Kalau di sekolah itu kelihatannya itu kan ada Bu, untuk masalah perangkatnya ini nanti kan saya mau komunikasi dulu sama ibu kepala sekolah terkait ketersediaan laptopnya di sekolah itu masih ada enggak, bisa dipergunakan enggak, saya pinjam untuk beberapa hari ke depan seperti itu. Terus kemudian ini Bu, yang masih bingung itu mau saya pakai Canva atau pakai PowerPoint atau pakai Corel, itu saya masih bingung. Menurut Pak Sodik, Ya. Pak Sodik lebih yang mudah yang mana dan menarik? Katanya kan tadi anak Iya. TK itu suka yang menarik, Iya. color, kemudian foto-foto kegiatan dimasukkan. Nah, yang menurut Pak Sodik yang cocok itu yang mana Pak? Aplikasi mana? Kalau saya itu lebih cenderung untuk PowerPoint sebenarnya, karena saya terbiasa menggunakan itu. Cuma untuk membuat flyer itu terlalu sederhana. Kita harus betul-betul memaksimalkan itu. Memang seharusnya kan kita makainya kan aplikasi desain, cuma saya kurang bisa Bu. Makanya yang paling mudah itu kata Pak Agus itu kan kita menggunakan Canva Bu. Di sana sudah ada template-templatenya, itu kan aplikasi online. Jadi nanti saya akan mencoba itu Bu. Kelihatannya lebih banyak dan lebih mudah
kelihatannya seperti itu. Nah, kalau Pak Sate tadi akan mencoba membuatkan Pak, mungkin ada rekan atau tim PPDB untuk Iya. membantu membuat itu, ada tidak Pak? Ya, kelihatan itu Pak Agus itu sangat familiar dengan menggunakan Canva itu. Jadi nanti saya besok akan menghadap Bapak Ibu kepala sekolah saya. Nanti saya akan bilang untuk meminjam laptop selama beberapa hari ke depan. Kemudian nanti saat saya mau membuat itu, nanti akan saya mengajak Pak Agus untuk mendampingi saya, Bu. Istilahnya itu ya, baik dalam proses sampai dengan finishing seperti itu. Tapi yang ya Pak, sambil minum air ya, Iya. sambil buat pamflet, flyer, tapi sambil belajar Canva dengan Betul. Pak Agus ya. Betul. Hebat Pak, tapi Iya. memang gagasannya Pak Sobat tadi memang sungguh luar biasa. Iya. Karena memang anak mereka itu kalau masukannya kan memang yang menarik. Iya. Kalau mereka dapat brosur pamflet dari SD-nya Pak Sobat yang menarik, pasti mereka juga akan tertarik dan minat. Apalagi diberikan apa tadi Pak? Foto-foto kegiatan ya, foto-foto kegiatan, jadi mereka tertantang ingin sekolah ke tempatnya Pak Sobat. Iya, Bu. Saya percaya nanti pamflet Pak Sobat pasti akan menarik. Iya, betul, Bu. Terima kasih. Sungguh hari ini saya itu merasa agak berkurang beban saya, Bu. Nanti 2-3 hari ke depan, nanti hasil dari pembuatan flyer itu nanti saya konfirmasi ke Bu Dira. Jika masih nanti istilahnya ke depan masih ada kendala, nanti saya akan komunikasi lagi ke Bu Dira. Ya Pak, nanti kita bisa saya saling sharing ya Pak. Saya juga Siap. kalau saya punya kendala juga saya nanti bisa sharing ke Pak Sofi. Oh iya, terima kasih Bu Dira atas waktunya. Mudah-mudahan hari ini bermanfaat buat kita semua ya, Bu. Ya, nah, semoga sukses PPDB Pak. Amin. Terima kasih ya, Bu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pulang Pak. Ya, terima Sampai kasih, Bu. bertemu. Ya. Oke, tadi Bu Dira sudah melaksanakan coaching dengan Pak Sotik. Di sini ingin saya tanyakan ada indikator ketercapaian apa yang telah dikembangkan oleh Bu Dira. Nah, indikator yang telah saya kembangkan dalam praktik saya sudah mencoba menggunakan pertanyaan otomatis saya sehingga coach saya bisa merespon dengan baik. Kemudian saya juga sudah mendengarkan secara aktif tentang permasalahan coach saya memiliki masalah apa, seperti itu Pak. Oke, dan dari hasil rubrik yang saya lakukan terhadap Bu Dira tadi yang melakukan coaching dengan Pak Sotik, untuk alur ceritanya sudah berjalan dengan baik. Kemudian prinsip-prinsip coachingnya juga sudah dilaksanakan. Bu Dira sebagai coach juga sudah merespon Pak Sotik sebagai coach dengan baik. Itu adalah hasil ya rubrik yang setelah saya menilai tadi, Bu. Yang terakhir, Bu, yang kompetensi apa lagi yang kedepannya akan jenengan kembangkan lagi? Nah, ke depan saya ingin mengembangkan kompetensi mengenai percakapan kreatif dan memaksimalkan potensi dari coach saya, seperti itu. Jadi menggunakan pertanyaan romantik dan mendengarkan secara kemitraan sehingga membuahkan sebuah percakapan yang kreatif, seperti itu Pak. Ya, ini tadi hasil observasi yang saya lakukan terhadap Bu Dira. Semoga dengan observasi ini menjadikan Bu Dira lebih baik lagi ke depannya. Jika ada salah-salah kata, saya mengucapkan banyak minta maaf. Ya, terima kasih, sama-sama Pak. Saya juga selaku yang diobservasi, jika saya banyak kekurangannya, saya juga mohon bimbingan dari Pak Wahyu. Ya, terima kasih Bu Dira. Saya Sama-sama. malam pamit ya Bu Ya, Dira. Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam.
kabarnya ini? Alhamdulillah luar biasa hari ini, menyenangkan sekali dia. Tetap semangat ya walaupun Semangat, jam-jam luar biasa. skip. Iya. Nah, Pak Sodik, hari ini kita kan akan melakukan praktek coaching. Iya. Pak Sodik dengan Pak Wahyu. Iya. Nah, sebelum melakukan praktek coaching, saya sebagai observer akan menyampaikan publik penilaiannya Pak Sodik. Siap. Yang pertama yaitu apakah Pak Sodik sudah menggunakan algoritma atau belum. Iya. Baik tujuan, identifikasi masalahnya, kemudian rencana aksi, dan yang terakhir yaitu tanggung jawab. Kemudian selain menggunakan algoritma, saya juga akan menilai apakah sudah tercakup prinsip coaching atau belum. Kemudian sudah menggunakan pertanyaan yang berbobot, pertanyaan pematik, dan coaching merespon pertanyaan pematik dari Pak Sodik. Bagaimana Pak Sodik? Bisa dipahami? Iya, iya Bu. Ya Bu Dina, terima kasih atas waktunya berkenan untuk menjadi observer dalam praktik coaching kami bersama Pak Wahyu. Kemudian ini ada pertanyaan yang harus saya tanyakan Pak Sodik. Nah, dalam praktik coaching nanti, kompetensi coaching apa yang ingin Pak Sodik kembangkan? Ya, jadi yang ingin saya kembangkan itu adalah kehadiran penuh dari coach saya maupun saya sendiri. Jadi present ketika kita melaksanakan praktik coaching ini betul-betul bisa tercapai gitu. Jadi kita betul-betul bisa fokus terhadap apa yang kita diskusikan seperti itu. Ya. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang secara spesifik ingin Pak Sodik kembangkan? Yang ingin Pak Sodik secara spesifik, kompetensi mana yang akan Pak Sodik munculkan dalam praktik coaching ini? Ya, dalam praktek coaching ini nanti yang secara spesifik ingin saya kembangkan itu adalah keterampilan menyimak atau mendengarkan secara aktif gitu. Jadi ketika coaching itu mengeluarkan rasa yang ada di dalam hatinya yang menjadi suatu masalah itu bisa keluar dengan natural gitu ya. Jadi kita menjadi menyimak itu ada unsur aktifnya. Jadi nanti saya bukan hanya mendengar saja, tapi menyimak itu kita lebih aktif komunikasi dengan si coachnya seperti itu. Kemudian ada lagi yaitu keterampilan dalam menyusun kalimat pematik yang berbobot, istilahnya kalimat-kalimatnya yang berbobot sehingga membantu si coaching ini menemukan solusi atas permasalahan yang mereka hadapi. Memang dua kompetensi ini tadi memang yang sangat krusial ya Pak, Betul. menyimak dan membuat pertanyaan pematik. Semoga Iya. nanti tercapai. Dan ini pertanyaan terakhir Pak. Iya. Nah, indikator ketercapaian dari tujuan Pak Sodik dalam coaching nanti yang ingin Pak Sodik, tujuannya yang ingin Pak Sodik lakukan itu apa? Yang ingin dicapai, tujuan yang ingin dicapai. Ya, pada dasarnya praktek coaching ini adalah saya berusaha untuk berupaya membantu coach saya supaya mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Jadi saya akan menggali potensi apa saja yang dia miliki biar itu menjadi sesuatu yang kita angkat untuk menjadi suatu hal yang luar biasa bagi si coach ke depannya. Jadi masalah-masalah apa yang dihadapi itu dia atasi dengan apa yang potensi sumber daya apa yang dia punya seperti itu. Ya Pak, luar biasa tadi Pak jawabannya. Berarti coaching itu menemukan sendiri. Ya, terima kasih banyak Bu atas waktu panjenengan dalam proses kami dalam mempraktikkan coaching ini. Dengan ada untuk
menjadi obstacle bagi kami jika nanti memang dalam perjalanan kami melaksanakan praktek coaching ini nanti ada banyak hal yang kurang, tolong nanti kami diberi kritik dan sarannya. Ya Pak, sama-sama. Sekarang sudah tiba gilirannya Pak Sodik dan Pak Wahyu untuk praktik melakukan coaching pembelajaran. Terima kasih. Ya, selamat melaksanakan Pak. Saya akan menunggu di belakang. Siap. Terima kasih. Halo, selamat pagi Pak. Apakah hari ini nanti kita bisa bertemu Pak? Ini akan ada yang sedikit didiskusikan untuk hari ini. Matur nggih Pak nggih. Nggih, matur suwun. Halo. Ya, selamat pagi Pak. Gimana? Oh iya, bisa. Insya Allah nanti kita bisa ketemu di kelas ya. Oh iya, nanti habis pelajaran nanti siang. Oke Pak, terima kasih. Sama-sama. Pak Sodik, selamat siang. Iya, selamat siang Pak Wahyu. Silakan duduk. Iya, terima kasih Pak. Maaf merepotkan ini Pak. Enggak apa-apa. Gimana Pak Wahyu kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Tadi sudah ngopi belum? Sudah Pak. Wah, mau kasih biasa ini. Ngopi dulu Pak. Ngopi dulu. Oke. Gimana Pak Wahyu tadi kelihatannya kok mau ada yang buat didiskusikan dengan saya? Apakah ada sesuatu yang penting untuk segera diselesaikan itu Pak Wahyu? Iya, jadi begini Pak. Tadi kan saya itu rencananya mau melaksanakan asesmen di pembelajaran di kelas saya Pak. Gitu, ya. Tapi itu saya itu masih kebingungan Pak. Kira-kira aplikasi apa yang sesuai yang bisa saya gunakan di pembelajaran tersebut Pak. Kebetulan ini Pak Wahyu kelas berapa ini untuk mengajarnya? Untuk saat ini saya mengajar kelas 4 Pak. Kelas 4 ya. Itu anak-anaknya kan sudah terbiasa untuk pemilihan untuk menggunakan gadget ya. Iya Pak. Nah, kira-kira ini untuk assessment-nya apakah mau secara manual dengan kertas ulangan atau mau yang sesuatu yang beda dengan menggunakan aplikasi Pak? Kalau rencana saya biar beda dari yang sebelum-sebelumnya Pak, saya ingin melaksanakan per-assessment ini menggunakan digital Pak. Oh gitu. Iya. Sebenarnya kalau untuk assessment digital itu kira-kira aplikasi apa saja ya Pak? Ya kalau pengetahuan saya kan ada Quizzes, kemudian ada Google Form, Ya, ada Kahoot, ya. banyak Pak. Nah itu yang membuat saya bingung. Oh gitu, ya benar-benar karena memang itu adalah sesuatu yang baru juga walaupun untuk kita mungkin untuk penduduknya belum sudah terbiasa tapi untuk anak-anak mungkin agak sesuatu yang baru buat mereka. Kira-kira nanti yang familiar yang bisa digunakan untuk anak-anak untuk interface-nya lebih mudah itu pakai aplikasi apa Pak? Nanti kalau menurut saya itu mungkin yang paling mudah itu menggunakan Quizzes Pak. Quizzes. Iya. Ya. Terus berarti ini masalahnya kan sudah ada Pak bahwa ternyata tadi kan Anda kan mau mencari aplikasi penilaian untuk anak-anak sudah terjawab. Terus kemudian jenengan sudah merencanakan mau menggunakan Quizzes ya Pak? Iya Pak. Nah terus ini untuk tindak lanjutnya ini mau dimulai kapan Pak? Ya untuk rencananya nanti tidak lanjutnya yang pertama kan nanti saya segera menghubungi kepala sekolah Pak. Oh gitu. Iya, Ya. koordinasi dulu. Oh iya. Kemudian saya juga ingin meminta bantuan pada rekan saya di sekolah saya kan ada yang namanya Pak Bulu itu sangat pintar IT. Nanti Oh, saya gitu, bisa ya, ya. bekerjasama Betul, Pak. dengan beliau. Ya, kolaborasi. Iya kolaborasi. Ya. Untuk memudahkan nanti saya khususnya memakai kertas Pak. Oh, gitu. Karena kalau memakai laptop kan di sekolah laptopnya kurang Terbatas ya, Pak. terbatas. Karena juga tidak semuanya bisa menggunakan gadget Betul, kedua. betul. Jadi saya ingin menggunakannya itu menggunakan Quizzes tapi dengan model kertas Pak. Oh gitu ya. Bagus itu Pak. Itu salah satu inovasi yang brilian termasuk yang bisa diterapkan dalam pembelajaran. Nah terus itu berarti kira-kira untuk kepastian dari
rencana Bapak untuk dilaksanakan itu berarti bisa dimulai pada minggu depan gitu ya Pak? Iya, mungkin minggu depan sudah bisa dilaksanakan itu. Kemudian nanti untuk pengaplikasian itu kira-kira nanti Bapak ketika ada kesulitan bisa minta bantuan sama Pak Bowo gitu ya? Iya. Ya. Oke, itu luar biasa. Semoga nanti ke depan anak-anak itu lebih senang belajar dengan berbagai media itu ya Pak. Iya Pak. Ya. Semoga terbantu dengan aplikasi tersebut. Jika nanti memang Bapak dalam kedepannya masih ada kendala dalam penerapan aplikasi Quizizz itu nanti bisa kita diskusi lagi gitu ya Pak. Ya. Nah, nanti bisa kita istilahnya ganti lagi atau menggunakan aplikasi yang lain lagi atau seperti apa nanti kita diskusikan lagi seperti itu ya Pak. Iya Pak. Ya, semoga minggu depan segera terlaksana. Nanti kami tunggu kabar baiknya Pak. Iya. Itu ya Pak ya. Iya Pak. Ya. Terima kasih nih Pak. Sama-sama. Iya. Jadi tadi saya bingung belum Iya. Pak. Sekarang sudah ada pencerahan. Kedepannya saya mau melakukan apa. Ya. Terima Ya. kasih. Nanti jika ada kesulitan saya menghubungi Bapak lagi. Ya. Maaf merepotkan waktunya. Tidak Pak. Kita selalu berusaha untuk bisa berkolaborasi Pak. Ya. Silakan Pak. Jika ada keperluan yang lain. Untuk sementara tidak, jadi Oh, iya. saya langsung mau pamit pulang. Oh, iya. Saya akan langsung mencoba menerapkan apa yang telah kita diskusikan tadi Pak. Luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, Selamat siang Pak Sotik. Iya, selamat siang Bu. Wah, luar biasa tadi sudah Iya. praktek coaching Terima dengan kasih. Pak Wahyu. Iya. Saya juga sudah menyimak. Iya. Nah, sekarang saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya Pak. Ya. Setelah melakukan tadi praktek coaching, nah apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan Pak Sotik, yang telah Pak Sotik kembangkan tadi apa? Ya, terima kasih Bu. Tadi kami sudah melaksanakan praktek coaching bersama Pak Wahyu. Nah, pada kesempatan ini tadi kami sudah melaksanakan dengan alat kita. Kemudian untuk indikator ketercapaian secara spesifiknya tadi saya berusaha untuk memaksimalkan present dari saya sendiri maupun coach saya, sehingga kehadiran penuh dalam melaksanakan coaching ini betul-betul membantu kami untuk fokus dalam percakapan yang interaktif seperti itu. Kemudian keterampilan untuk kalimat pertanyaan pemantik kami juga sudah kami laksanakan, walaupun belum maksimal, tapi kami sudah melaksanakan dengan baik supaya si coach ini bisa membuka solusi atas permasalahan yang beliau hadapi seperti itu. Iya, baik Pak Sotik. Tadi saat observasi saya di belakang, Iya. itu sama saya sudah menangkap alur ceritanya Pak Sotik itu sudah ada, sudah menanyakan tujuan, sudah mengidentifikasi masalah, kemudian menanyakan rencana aksi ke depan dan tanggung jawabnya seperti apa. Tadi Pak Sotik bilangnya belum maksimal mengutarakan pertanyaan pemantik, tapi saat saya mengobservasi Pak Sotik sudah sangat optimal dalam mengutarakan pertanyaan pemantik. Selain itu, Pak Sotik juga sudah menerapkan prinsip coaching berupa memaksimalkan potensi coaching dengan cara coaching menemukan solusinya sendiri. Kemudian percakapannya juga sangat kreatif. Kemudian kemitraannya juga sudah sangat
menonjol begitu Pak, secara keseluruhan observasi yang observasi saya dalam mengamati Pak Sodik melakukan praktek coaching terhadap Pak Wahyu itu semuanya kriteria rubrik saya itu sudah terpenuhi semua. Nah ke depan semoga semakin baik ya Pak dalam coaching, praktek coaching yang lain. Bukan praktek tapi sudah melakukan coaching yang sebenarnya terhadap mitra rekan kerja. Ya, terima kasih. Ini menjadi sesuatu yang apresiasi bagi kami, luar biasa. Kami sangat senang sekali Bu, walaupun kami merasa masih banyak sekali kekurangannya. Jadi nanti kami dengan berjalannya waktu nanti akan meningkatkan kompetensi coaching ini dengan melaksanakan latihan-latihan secara terus-menerus. Seperti itu. Ini pertanyaan terakhir Pak. Siap. Nah, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah yang pertama terkait tentang percakapan secara kreatif aktif, gitu. Terus kemudian kalimat pemantik yang berbobot ini sungguh-sungguh ini perlu kami akan kembangkan kembali supaya bisa mengeksplor si coaching untuk memecahkan masalah mereka sendiri itu lebih baik lagi seperti itu. Ya, baik Pak, memang pertanyaan pemantik itu memang pertanyaan yang paling utama dalam praktek coaching ini. Nah, semoga ke depan semakin sukses dalam coaching. Nah, saya sebagai observer jika memiliki kekurangan atau memang ada penilaian saya yang salah, saya mohon maaf. Semoga Pak Sodik memaafkan saya. Siap Bu, sama-sama Bu. Saya ucapkan banyak terima kasih juga atas kehadiran Bu dalam proses praktek coaching ini sebagai observer. Jika saya beserta Pak Wahyu jika ada kekurangan maupun kekeliruan, kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika diperkenankan kami mohon beri diri. Ya, sama-sama Pak, saya juga mau diri. Nah, demikian praktek kita. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Wahyu kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Dengan gimana Pak? Alhamdulillah sehat selalu Pak Wahyu. Itu yang paling penting buat kita. Iya, kesehatan Pak, nomor satu. Iya betul, itu kekayaan waktu kita syukur. Terus Pak Wahyu sudah siap untuk melaksanakan praktik coaching ini? Iya, saya sudah siap. Iya. Dan mempersiapkan segala sesuatunya. Semoga kedepannya praktek coaching ini bisa berjalan dengan lancar. Pak. Amin, bagus Pak Wahyu. Nah, kita akan melaksanakan praktik coaching ini dengan melalui Alkitab Pak Wahyu. Iya. Jadi kita mulai dari tujuannya, terus kemudian identifikasi masalahnya seperti apa, kemudian dilanjutkan dengan rencananya, aksinya, kemudian nanti tanggung jawabnya Pak Wahyu. Ya. Nah, sebelum kita melaksanakan praktik coaching ini, yang pertama yaitu kita akan melaksanakan pra-supervisi dulu. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait praktik coaching yang akan Pak Wahyu sama Bu Dela lakukan nanti. Yang pertama yaitu nanti kita akan mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching coaching klinik ini dengan menggunakan alur tita.
Jadi ini kita akan memperhatikan baik-baik tentang tahapan-tahapan dari tujuan, identifikasi, terus kemudian rencana sampai dengan tanggung jawab ini betul-betul harus runtuh Pak, dan itu harus berjalan dengan mengalir dan baik gitu, nanti saya harapkan seperti itu. Terus pertanyaan yang pertama yaitu tentang kompetensi coaching ini, apa yang nanti akan dikembangkan oleh Pak Wahyu? Yang jelas untuk kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan adalah menjadi pendengar yang aktif Pak. Oh iya. Jadi saya bersama coaching nanti saya Budira, saya akan mendengarkan keluh kesah permasalahannya seperti apa, kemudian saya mencernanya, kemudian nanti semoga Budira bisa mencari solusinya dengan kemudian yang kedua saya ingin memberikan nanti pertanyaan pemantik yang berbobot Pak. Jadi tidak hanya pertanyaan biasa tapi pertanyaan pemantik yang bisa merangsang Budira nanti ke depannya untuk menentang solusi dari permasalahan yang mungkin sedang dihadapi. Iya. Ya. Terus kemudian bagian yang secara spesifik yang ingin diobservasi ini apa ini? Yang pertama yang spesifik itu adalah mendengarkan aktif Pak. Sama seperti tadi, mendengarkan, saya menerima apa yang keluh kesah yang dialami Budira, kemudian bukan mencari tapi merangsang Budira untuk menemukan solusinya dari permasalahan tersebut. Kemudian yang kedua tadi ada tentang pertanyaan pemantik Pak, yang tidak hanya pertanyaan biasa tapi pertanyaan yang bisa menggugah Budira untuk menemukan apa yang sebenarnya ingin dia lakukan, gitu Pak. Ya. Kemudian indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu apa? Indikator yang ingin saya capai nanti adalah menemukan arti dari permasalahan Pak. Jadi di situ saya ingin merangsang Budira supaya kedepannya bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapi, baik permasalahan yang sekarang dihadapi atau kedepannya setiap orang kan punya masalah Pak. Jadi semua permasalahan nanti bisa dicari solusinya, gitu Pak. Ya. Oke Pak Wahyu, selamat melaksanakan praktik coaching dengan Budira. Semoga sukses, lancar, dan sesuai dengan harapan mencapai tujuan gitu ya Pak. Ya. Oleh karena itu saya akan untuk pamit dulu Pak. Nanti saya amati dari belakang. Oke, matur suwun Pak. Mohon datanya Pak. Ya, siap Pak. Coba hubungi Pak Wahyu siapa tahu dia punya solusi. Assalamualaikum Pak Wahyu, ada waktu tidak Pak Wahyu? Kalau ada waktu, saya ingin main ke sekolahnya Pak Wahyu. Saya pengen ngobrol, ya curhat masalah sekolah gitu, masalah pembelajaran dalam sekolah. Terima kasih Pak Wahyu. Dapat WA dari siapa ini? Oh iya, siapa? Kesini saja. Saya juga sedang tidak ada kegiatan. Tak tunggu ya, Mbak. Terima kasih. Selamat siang Pak Wahyu. Selamat siang, Budira. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Ya, baik silakan sekali. duduk, Terima Budira. kasih Pak. Bagaimana perjalanan tadi ke sini? Saya sempat tanya tadi Pak. Saya sempat tanya sama orang SD Genteng 1 itu di mana gitu. Ya, jauh dari pusat. Ya Pak, sambil jalan-jalan. Iya. Jadi bisa tahu daerah sini. Iya. Saya pusat. Iya betul Pak. Tadi juga lewat wihara, ternyata memang kemarin itu cuma sempat dengar saran dari Pak Sotik kalau Genteng itu ada agama Buddhanya. Tapi saya sudah lihat ada wiharanya ternyata di sana. Oh iya, memang di sini ada dua agama satu, ada agama Islam, agama Buddha. Toleransi masyarakat di sini itu juga terjaga dengan baik. Wah, asik ya Pak. Iya, namanya toleransi. Iya Pak. Baik Bu Krisi, tadi sesuai yang sudah dengan tadi WA kan ada masalah apa dengan itu.
Iya Pak, pertama saya ucapkan dulu terima kasih waktunya. Saya diberikan kesempatan untuk sharing sama Pak Wahyu. Nah, Pak Wahyu ini saya itu punya, saya itu kan guru mapel ya Pak, guru bahasa Indonesia. Nah di dalam materi saya itu ada cerita inspiratif Pak. Nah saya itu kan punya gagasan kalau cerita inspiratif anak-anak itu saya bukukan dalam bentuk buku. Tujuannya itu biar tidak hilang Pak. Jadi intinya Bu Dira ini mau membuat buku dari hasil karya-karya. Iya. Dari situ ada permasalahan yang mungkin Ibu alami di dalam proses. Saya itu tadi juga makanya ini saya ketemu sama Pak Wahyu pengen bertukar pikiran ya. Nah saya itu punya kendalanya ini Pak. Anak itu kan tidak semua punya laptop. Kemudian kalau ada anak itu saya beberapa kelas kan saya 5 kelas Pak A B C D. Kalau pakai TIK itu kadang tumbuhan sama tumbuhan sama TIK juga. TIK kan juga dipakai untuk pelajaran TIK. Kemudian saya itu mengajak anak mengirimkan petikan, ini bergagasannya itu dalam bentuk WhatsApp seperti itu Pak, dalam bentuk WhatsApp. Jadi mereka mengetik di dalam WA cerita mereka, nanti dikirimkan ke saya. Nah tapi nanti saya juga berpikir kalau anak itu mengirimkan dalam bentuk WhatsApp ke saya, nah apakah mungkin muncul masalah baru lagi gitu Pak? Ya namanya juga seperti kan mesti ada permasalahan baru. Tapi nanti kalau kan bisa melaksanakan ya seperti itu tadi, dengan bisa masalah-masalah tadi bisa terselesaikan dengan baik. Mungkin untuk kedepannya kira-kira Bu Rizky mau melakukan apa? Nah itu ya Pak, rencana saya kalau anak sudah mengumpulkan hasil cerpennya, saya kan membuka dalam bentuk Word sama bentuk WA karena terkendala oleh teknologi. Mereka jarang yang memiliki laptop ya Pak. Nah pasti saya akan kesulitan dalam bidang editing gitu Pak. Iya, apalagi anak kelas 9 itu sekarang itu mereka itu juga titik koma itu juga ini Pak belum begitu mahir dalam menempatkan, harusnya titik itu malah diberi koma, harusnya koma malah diberi titik. Nah ini nanti saya pasti PR besar saya tentang editing. Tapi saya punya ini Pak, kelas unggulan. Anak-anak kelas unggulan. Nah, kalau di SMP itu kan enaknya itu ada kelas unggulan Pak. Kelas unggulan ini banyak anak yang sudah suka membaca sebuah novel, nggak hanya cerpen. Mereka bacaannya sudah novel. Nah, dari mereka membaca novel, pasti mereka kan punya kosakata, punya pemahaman tentang tanda baca. Nah, saya akan mengajak beberapa anak unggulan ini untuk menjadi tim saya, tim editor gitu. Jadi tim editor dalam membuat sebuah cerita inspiratif. Ya, tadi kan Dira sudah punya contohnya ada kesan seperti itu, ada permasalahannya, kemudian Dira kedepannya rencananya tadi mau ngajak tim melakukan bersama, sungguh luar biasa Dira. Semoga ini ya Pak, gagasan rencana saya ini semoga bisa terwujud gitu. Semoga terwujud dan kendala-kendala tadi bisa saya atasi dengan tim saya. Ini kan tadi kita sudah berbicara panjang lebar tentang gagasan Dira yang sungguh luar biasa ya Bu ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Nanti mungkin kedepannya jika ada permasalahan lagi atau ada hambatan pas dengan melakukan proses editing atau apa, nanti kita bisa diskusikan bersama, kita cari solusinya bersama. Semoga cita-cita mulia dengan untuk membuat buku itu tadi bisa terlaksana. Ya, terima kasih Pak atas sharingnya. Ini ternyata setelah sharing ini saya mendapatkan sebuah gambaran tadi yang saya ketakutan proses editingnya bagaimana. Ternyata setelah sharing sama Pak Wahyu saya tumbuh
gambaran editing bersama dengan anak-anak. Terima kasih Pak Wahyu Iya, sama-sama, Bu atas Dira. waktunya. Tidak Nanti apa-apa. kalau ada waktu luang bisa main ke SMP 1. Iya, nanti saya bisa sana, kita sharing. Jika ada permasalahan yang lain kita diskusikan Iya, bersama kita pada berbeda. Saya tunggu Pak Wahyu. Iya. Yaudah, demikian saya pamit dulu Pak karena Iya. ini sudah jam siang. Tidak, sebentar dulu Bu. Oh Kita enggak, ini ngopi-ngopi. nanti saya harus dijemput anak. Oh, iya. Terima kasih Pak Wahyu. Terima kasih adik-adik lagi ya. Iya, Bu, Pak. Baik. Alhamdulillah Pak Wahyu sudah selesai ya. Iya Pak. Iya. Terima kasih sudah dibantu ya Pak. Iya, bagus Pak. Tadi saya amati dari belakang itu luar biasa Pak Wahyu untuk melaksanakan praktik coaching bersama Budira. Yang ingin saya tanyakan ada beberapa hal Pak terkait sesudah Anda melaksanakan praktik coaching ini. Yang pertama yaitu apa saja yang sudah Anda lakukan pada saat coaching ini, kemudian indikator-indikator ketercapaian pengembangan yang tadi diharapkan. Yang pertama tadi untuk proses coaching saya sudah menggunakan alur filter Pak. Yang pertama tujuannya sudah saya sampaikan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi nyata ke depannya Budira nanti ke depannya mau seperti apa. Terus terakhir ada tanggung jawab yang mungkin bisa dilakukan Budira di depannya. Selain itu tadi ada indikator seperti prinsip coaching tadi sudah saya terapkan Pak. Ya. Kemudian untuk pertanyaan romantik juga sudah saya berikan kepada Budira untuk perasaan Budira menemukan solusi atas permasalahan itu. Begitu Pak. Iya. Ya, jadi pada intinya memang tadi Pak Wahyu dalam catatan saya itu ketika saya mengobservasi berbasis data itu kan menemukan beberapa hal yang memang sudah sesuai dengan alur kita Pak. Jadi ada tujuannya, sudah Pak Wahyu sudah bisa mengidentifikasi masalahnya, kemudian membantu coachingnya untuk merencanakan. Nah di sini kan berarti memancing menumbuhkan coachingnya untuk berkembang untuk menemukan solusi atas masalahnya. Luar biasa itu Pak Wahyu. Kemudian tanggung jawabnya juga tadi sudah Pak Wahyu singgung juga, di situ juga Pak Wahyu sudah mengkonfirmasi jangka waktunya, itu luar biasa itu Pak. Nah terus kemudian selain itu tadi terkait dengan pertanyaan tematik yang bobot tadi juga Pak Wahyu sudah luar biasa sehingga Budira secara dia bisa membantu istilahnya membantu Budira untuk berproses untuk menemukan solusi yang diharapkan. Terus kemudian juga prinsip-prinsip juga terkait tentang coaching ini Pak Wahyu juga sudah laksanakan dengan baik. Kemitraannya juga sudah ada dalam percakapan ini, luar biasa Pak Wahyu. Nah, lain terkait kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Pak Wahyu? Ya, yang untuk yang terakhir untuk potensi yang ingin saya kembangkan ke depannya, yang paling saya titik beratkan adalah memaksimalkan potensi Pak. Jadi kedepannya saya ingin jadi setiap orang yang kita ajak berdiskusi itu dapat memaksimalkan potensinya, entah bagaimana caranya nanti kedepannya semua itu bisa terlaksana Pak. Kalau menurut saya seperti itu Pak. Ya, terima kasih Pak Wahyu sudah selesai kita dalam praktik coaching ini luar biasa. Semoga ke depan kita lebih baik lagi dalam penerapan coaching baik itu pada teman sejawat ataupun pada siswa ataupun peserta didik kita sekolahan. Dan jika saya dalam melaksanakan observer ini banyak melakukan kesalahan ataupun kekeliruan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga kita bisa menjadi lebih baik. Ya.
Ya, terima kasih untuk Pak Sodik yang telah membantu saya dalam proses pelaksanaan coaching ini sebagai observer. Mungkin kedepannya kita nanti bisa bekerjasama baik dalam hal seperti ini atau hal lain, semoga menjadi keakraban yang lebih baik ya Pak ya. Iya Pak. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya telah meluangkan waktunya dari Sama-sama Pak Wahyu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan praktek kami mengenai tugas demonstrasi konseptual tentang praktek coaching. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.